Matius pasal 13. Perumpamaan tentang penabur. Pada hari yang sama, Yesus meninggalkan rumah dan duduk di tepi danau. Kemudian banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Karena itu, ia naik ke perahu dan duduk di sana, sementara semua orang tetap berdiri di pantai. Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka tentang banyak hal dengan menggunakan perumpamaan. Katanya, ada seorang petani yang pergi ke ladang untuk menabur benih. Ketika ia sedang menabur benih, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakan semua benih yang jatuh di jalan itu. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh dengan cepat karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari terbit, matahari membakar tanaman itu hingga mati karena tidak memiliki akar yang dalam. Benih yang lain jatuh di antara semak-semak berduri. Semak-semak berduri itu makin besar dan menghalangi tanaman itu untuk bertumbuh lebih besar. Tetapi sebagian dari benih-benih itu jatuh di tanah yang baik. Di tanah itulah benih-benih itu bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada juga yang menghasilkan 30 kali lipat. Siapa yang memiliki telinga, dengarkanlah baik-baik. Alasan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Setelah itu, murid-murid Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Mengapa engkau menggunakan perumpamaan untuk mengajar orang banyak itu?" Yesus menjawab, "Kepadamu diberitahukan rahasia kerajaan Allah, tetapi tidak kepada orang-orang itu. Siapa yang sudah memiliki pengertian, maka ia akan diberi lebih lagi, bahkan sampai berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak memiliki pengertian tidak akan mendapatkannya. Bahkan apa yang dimilikinya akan diambil daripadanya. Itu sebabnya aku mengajar mereka memakai perumpamaan, sehingga walaupun mereka melihat atau mendengar, mereka tidak akan memahaminya. Jadi hal ini akan terjadi seperti apa yang telah dikatakan Yesaya tentang mereka. Hai kamu semua, kamu akan mendengar dan mendengar, tetapi kamu tidak akan memahaminya. Kamu akan melihat dan melihat, tetapi kamu tidak akan mengerti. Ya, hati mereka tidak lagi menjadi peka. Jika tidak seperti itu, telinga mereka tentu telah mendengar, dan mata mereka tidak tertutup, dan pikiran mereka bisa mengerti, dan mereka akan berbalik kepadaku. Maka aku pasti sudah menyembuhkan mereka. Akan tetapi Allah memberkatimu. Kamu mengerti hal-hal yang kamu lihat dengan matamu, dan kamu mengerti hal-hal yang kamu dengar dengan telingamu. Sesungguhnya, banyak nabi dan orang benar yang mau melihat hal-hal yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Dan banyak nabi dan orang benar yang mau mendengar hal-hal yang kamu dengar, tetapi mereka tidak mendengarnya. Penjelasan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Benih yang ditabur itu adalah firman tentang kerajaan Allah yang diberitakan kepada semua orang. Benih yang jatuh di jalan adalah seperti orang yang telah mendengar firman tetapi tidak memahaminya. Lalu iblis datang dan mengambil apa yang sudah ditaburkan itu dari dalam hatinya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah seperti orang yang telah mendengar firman dan menerimanya dengan cepat dan gembira. Tetapi firman itu tidak benar-benar masuk dan berakar dalam hatinya. Sehingga ketika kesulitan atau aniaya datang karena firman yang diterimanya itu, maka ia pun segera menyerah.
Benih yang jatuh di antara semak-semak berduri adalah seperti orang yang mendengar firman dan menerimanya, tetapi kemudian ia membiarkan kekhawatiran dan kecintaan terhadap hal-hal duniawi menghalanginya untuk bertumbuh, sehingga firman itu tidak menghasilkan buah dalam hidupnya. Benih yang jatuh di tanah yang baik adalah seperti orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Ia memahami firman itu dalam hatinya, sehingga ia bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan yang lain lagi. Kerajaan Allah itu seperti seorang yang menanam benih gandum yang baik di ladangnya. Pada malam hari, ketika semua orang sedang tidur, datanglah musuh untuk menanam benih lalang di antara benih gandum, lalu pergi. Kemudian benih gandum itu tumbuh menjadi besar dan mulai berbuah. Tetapi pada saat yang sama, benih lalang juga tumbuh. Para pekerjanya datang dan berkata kepadanya, "Tuan, engkau telah menanam benih yang baik, tetapi sekarang ada banyak lalang di antaranya. Dari manakah lalang itu?" Orang itu menjawab, "Seorang musuh menanamkan lalang-lalang itu." Kemudian para pekerja bertanya lagi kepadanya, "Apakah engkau mau supaya kami mencabut lalang-lalang itu sekarang?" Ia menjawab, "Tidak. Jika kamu mencabut lalang-lalang itu sekarang, mungkin gandumnya akan ikut tercabut. Biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama sampai musim panen. Di musim panen itu, aku akan menyuruh para pekerja mengumpulkan lalang-lalang itu dan mengikatnya untuk dibakar. Kemudian mereka akan mengumpulkan gandum-gandum itu dan menyimpannya di lumbungku." Seperti apakah kerajaan Allah? Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan lagi. Kerajaan Allah adalah seperti biji sesawi yang ditanam orang di kebunnya. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua jenis biji. Tetapi jika biji itu tumbuh, ia akan menjadi tanaman yang paling besar di antara semua tanaman kebun. Tanaman sesawi itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar, sehingga burung-burung datang dan membuat sarang di dahan-dahannya. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan yang lain. Kerajaan Allah adalah seperti ragi yang dipakai perempuan untuk dicampurkan ke dalam adonan tepung. Ragi menjadikan adonan tepung mengembang, sehingga menjadi roti yang siap dimasak. Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk mengajarkan banyak hal ini kepada orang banyak. Bahkan, ia selalu berbicara hanya dengan perumpamaan. Hal ini menggenapi firman yang dikatakan lewat perantaraan Nabi. "Aku akan berbicara menggunakan perumpamaan, dan aku akan mengatakan hal-hal rahasia sejak dunia diciptakan." Yesus menjelaskan perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Kemudian Yesus meninggalkan orang banyak itu dan masuk ke dalam rumah. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Jelaskanlah arti perumpamaan tentang lalang di ladang gandum itu kepada kami." Yesus menjawab, "Orang yang menanam benih yang baik di ladang itu adalah Anak Manusia. Yang dimaksud dengan ladang adalah dunia ini. Benih yang baik adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dimaksud dengan lalang adalah orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Dan musuh yang menabur benih lalang itu adalah iblis. Musim panen adalah akhir zaman, dan para pekerja yang mengumpulkan hasil panen adalah malaikat-malaikat Allah. Seperti lalang-lalang yang dikumpulkan untuk dibakar dalam api, demikianlah yang akan terjadi pada orang-orang jahat pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus para malaikatnya
untuk mengumpulkan orang-orang yang menyebabkan orang lain berbuat dosa dan yang melakukan kejahatan untuk dikeluarkan dari kerajaannya. Para malaikat itu akan membuang orang-orang jahat itu ke dalam tempat api. Di sana mereka akan menangis dan mengertakkan gigi karena kesakitan. Kemudian, orang-orang benar akan bersinar seperti matahari, dan mereka akan berada di kerajaan Allah bersama Bapa mereka. Siapa yang memiliki telinga, dengarkanlah baik-baik. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara. Kerajaan Allah adalah seperti harta yang terpendam di ladang. Pada suatu hari, ada orang yang menemukannya, lalu menyembunyikannya kembali. Kemudian dengan gembira, orang itu pergi menjual semua harta miliknya untuk membeli ladang itu. Demikian juga, kerajaan Allah adalah seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang sangat berharga. Ketika ia menemukannya, maka ia pergi menjual semua harta miliknya untuk membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang jala ikan. Aku memberikan perumpamaan lagi. Kerajaan Allah adalah seperti jala yang ditebarkan ke danau untuk menangkap berbagai jenis ikan. Ketika jala itu telah penuh dengan ikan, para nelayan menarik jala itu ke darat. Kemudian mereka akan duduk memilih ikan-ikan yang baik dan meletakkannya ke dalam keranjang. Sedangkan ikan-ikan yang jelek akan dibuang. Itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan datang dan memisahkan orang-orang jahat dari antara orang-orang benar. Lalu mereka akan melempar orang-orang jahat ke dalam tempat api. Di sanalah orang-orang itu akan menangis dan merintih kesakitan. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah kamu mengerti arti semua perumpamaan itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, "Jadi, setiap guru Taurat yang telah belajar tentang kerajaan Allah adalah seperti pemilik rumah yang mengeluarkan dari gudang simpanannya barang-barang berharga yang baru dan juga yang lama." Yesus kembali ke kota asalnya. Ketika Yesus selesai mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan, ia meninggalkan tempat itu. Yesus pergi ke kota tempat ia dibesarkan. Di sana ia mengajar banyak orang di rumah ibadah, dan mereka menjadi sangat heran. Mereka berkata, "Dari mana orang ini mendapat kebijaksanaan seperti itu dan kuasa untuk melakukan mujizat? Bukankah ia anak dari tukang kayu yang kita kenal? Bukankah ibunya adalah Maria, dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudari-saudarinya tinggal di kota ini? Bagaimana ia sanggup melakukan hal-hal ini?" Jadi mereka sulit untuk menerimanya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kota asalnya sendiri." Yesus tidak banyak melakukan mujizat di sana karena orang-orang tidak percaya kepadanya.